Selamat pagi sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya di Sukuti Barus Channel. Hari ini kita ada di satu contoh perkebunan kelapa sawit yang sudah menuju tahap replanting. Dan di kebun ini juga sudah dilakukan penyisipan sebelum dilakukan replanting. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, banyak hal-hal baru yang akan kita bagikan pada vlog ini, pada video ini. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat tani sekalian. Nah, adapun istilah yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini adalah apa yang dimaksud dengan replanting. Istilah dalam perkebunan kelapa sawit yang sudah umum Anda dengar. Jadi apa yang dimaksud dengan replanting adalah salah satu usaha para petani, para kebun, baik itu swasta, baik itu milik perorangan ataupun badan usaha milik negara. Yang dimaksud dengan replanting adalah salah satu usaha peremajaan kembali tanaman kelapa sawit yang sudah di atas usia tanam 25 tahun atau lebih. Dan ciri-ciri pada tanaman kelapa sawit yang sudah layak untuk direplanting adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat tani, kita langsung ambil gambar agar supaya para petani dan para pemirsa yang menyaksikan Sukuti Barus Channel pada video ini dapat melihat secara real dan langsung. Dan perlu saya sampaikan bahwa channel kita adalah channel yang memberikan kepercayaan yang tinggi, tanpa editan, real, langsung di lapangan, dan tidak ada unsur-unsur template ataupun shadow. Jadi ini yang terjadi, ini yang betul-betul apa yang Anda saksikan di latar gambar video Anda adalah semua nyata dan real. Oke sahabat tani, langsung kita menuju ke batang agar kita memberikan ciri-ciri pohon kelapa sawit yang sudah layak dan menuju replanting. Nah, ini adalah contoh pohon kelapa sawit yang sudah sangat tinggi sahabat tani. Seperti Anda lihat, ini adalah view-nya. Ini salah satu di kamera layar handphone Anda adalah salah satu contoh tanaman kelapa sawit yang sudah sangat tinggi dan sudah memenuhi syarat untuk replanting. Ada beberapa ciri tanaman kelapa sawit yang sudah layak untuk replanting. Nah, salah satu adalah sebagai berikut. Pertama, tanaman yang layak untuk direplanting adalah tanaman kelapa sawit yang sudah di atas usia tanam 25 tahun atau lebih. Ciri yang kedua adalah banyaknya ruas pada pohon sudah terkelupas seperti ini. Jadi ruas-ruas pada batang pada tanaman kelapa sawit sudah banyak terkelupas dan abnormal. Jadi beberapa pohon sudah mengalami pengecilan dan berpohon tinggi. Nah, adapun ciri yang kedua adalah daun dan batang dan pucuk baru pada tanaman kelapa sawit sudah memiliki ukuran yang pendek. Nah, ini rata-rata kalau kita zoom ke atas sahabat tani, itu mungkin pucuk pada tanaman kelapa sawit sudah memiliki daun yang pendek. Dan ciri yang ketiga adalah lambatnya bunga baru muncul.
pada tanaman kelapa sawit. Otomatis akan mempengaruhi produksi pada tanaman kelapa sawit. Dan yang keempat adalah tanaman kelapa sawit sudah memiliki gangguan pada batang dan lambat untuk proses pengambilan buah karena kondisi batang sangat tinggi. Itu juga mempengaruhi dalam hal pemanenan. Jadi kondisi pohon yang tinggi sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan produksi. Namun sahabat tani, seperti Anda lihat, beberapa tanaman di kebun ini sudah dilakukan penyisipan. Nah, ini adalah salah satu tutorial yang cukup baik karena meskipun tanaman sudah menuju replanting, tetapi beberapa tanaman masih dipertahankan karena memiliki produksi yang masih bagus. Jadi seperti ini. Nah, cara untuk melakukan replanting mungkin itu adalah salah satu pilihan bagi sahabat tani sekalian. Boleh melakukan dengan penebangan, boleh melakukan dengan injeksi, ataupun dilakukan dengan bulldozer. Nah, ini beberapa trik-trik yang dapat Anda lakukan, tergantung bagaimana sahabat tani sekalian dalam melakukannya, dan tergantung budget dan bagaimana efektivitas bagi sahabat tani untuk melakukannya. Nah, ini dia sahabat tani, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini bermanfaat dan bisa Anda lakukan sesuai kemampuan. Nah, itulah dia sahabat tani. Jadi apa yang Anda lihat pada kebun ini adalah salah satu contoh perkebunan kelapa sawit yang sudah dilakukan penyisipan, sudah dilakukan penanaman ulang pada kebun, namun belum dilakukan replanting karena beberapa tanaman masih dapat memberikan produksi dan masih dipertahankan, tetapi sudah dilakukan penyisipan dari kebun di tengah papan. Jadi saya maksud dengan papan yaitu gang pada tanaman kelapa sawit sudah dilakukan penyisipan. Nah, ini juga salah satu trik yang bisa kita coba. Jangan menebang dulu jika masih beberapa tanaman menghasilkan buah. Jadi pelan-pelan ditanam, lalu pada hari hanya nanti ketika peremajaan pada tanaman kelapa sawit seperti yang Anda lihat tadi sudah mulai cukup ideal, maka dilakukan dengan cara injeksi ataupun penyuntikan. Cara injeksi Anda tidak perlu menebang, tetapi jika Anda lebih menyukai untuk proses penebangan, otomatis berpengaruh kepada tanaman yang sudah kita lakukan penyisipan. Nah, saya yakin ini masalah kemampuan, ini masalah bagaimana praktisnya sahabat tani melakukan cara replanting menurut sahabat tani sekalian. Jadi apa yang kita sampaikan pada pagi ini semoga menjadi inspirasi sahabat tani, apakah menebang dulu baru menanam atau menanam dulu baru menebang. Nah, itu adalah bagaimana praktis dan sahabat tani sekalian mengkondisikan di areal perkebunan dan kemampuan budget yang sudah Anda siapkan.
Jadi saran saya pada perkebunan yang sudah disisip seperti ini sebaiknya dilakukan injeksi pada tanaman kelapa sawit agar tidak perlu melakukan penebangan. Nah, secara berlahan tanaman kelapa sawit itu akan tidak berfungsi lagi, namun tanaman yang sudah kita sisip akan tumbuh menjadi tanaman baru pada perkebunan. Jadi kita tidak mengganggu pada tanaman yang sudah kita lakukan penyisipan tadi. Inilah vlog kita pada pagi ini sahabat tani, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita kerjakan semua semakin menjadi menambah kita untuk lebih memiliki wawasan, begitupun menghasilkan cara terbaik dalam melakukan replanting. Terima kasih sahabat tani. Sekian dulu video saya pada pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.